Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Bismillahirbasit, Bismillahirkhafid, Bismillahirrafi'il mu'in, Bismillah, 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 Bismillahirmuzil, Bismillahissami', Bismillahilqawiyil matin, Bismillah, 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 Bismillah. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah asli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa syarhihi li Syekh Syarkawi Al-Kalwatilah. Wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah kita mendapatkan rahmat, kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dalam hidup kita di dunia dan akhirat amin, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, masuk ke dalam jannah tanpa hisab amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, aurada alaikal warida liatas limaka min yaddil aghyari wa yuharriraka min rikil asari. Ilham yang datang kepadamu sesungguhnya selalu memiliki sifat. Sifatnya apa? Liastas limaka, pasti untuk menyelamatkan engkau. Min yaddil aghyar, keselamatan apa? Min yaddil aghyar, dari cengkraman dunia. Min yaddil aghyar, dari cengkraman dunia. Wa yuharriruka, dan memerdekakanmu, membebaskanmu, min rikil asari, dari perbudakan hawa nafsu. Nah, yang bisa memperbudak tuh dunia bisa, hawa nafsu bisa, tapi kedua-duanya. Ya. Jadi kalau orang berkata dia dapat ilham, nah ilham itu bisa didapat orang bermacam ragam. Ada orang ilham itu mendapatkan daripada mimpi, iyalah, bisa mimpi tiba-tiba dia misalnya mimpi dia bertemu dengan dirinya sendiri, datang, wah rupanya sendiri sama lawan dirinya, nah, nunjuk-nunjuk lawannya misalnya, nah namanya terkejutnya terbangun. Jika engkau menganggap itu ilham, maka tepatlah ilham itu pasti untuk menyelamatkan kita daripada cengkraman dunia dan membebaskan kita daripada cengkraman hawa nafsu. Itu contoh mimpi. Sebenarnya bukan hanya mimpi, atau mimpi bertemu dengan Ka'bah. Apa Ka'bah nih?
makna umumnya tadi menyelamatkan kita daripada cengkraman dunia, agar kita cepat-cepat, berarti selama ini kita banyak duniawi yang kita geluti, bukan ukrawi, bukan Allah Subhanahu wa taala fokus hidup kita. Nah, itu contoh. Atau kita mungkin karena kita di kampung memelihara ayam, tiba-tiba suatu hari ada ayam tidak mau makan, jadi pikiran kita maka ayam yang kita sayangi. Yalah, dapatlah ilham kepada kita, ayam ini kalau tidak disehatkan Allah tidak akan sehat. Dapatlah kita langsung melihat diri kita, oh berarti diriku pun kalau tanpa rahmat dan kasih sayang aku ini tidak bisa hidup. Subhanallah, aku juga bisa sakit seperti ayam. Maka timbullah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu kita selamat daripada cengkraman lalai dalam hidup kita. Nah, ini contoh pemahaman terhadap masalah itu. Tapi alangkah baiknya kita pahami melewati Syekh Sarkawi ya. Syekh Sarkawi mengatakan, Syekh Sarkawi ini adalah salah seorang pensarah daripada kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah, yang kitab Hikam ini ada 15 sarah yang saya ketahui kitabnya di seluruh dunia. Ini luar biasa Ibnu Athaillah ini, 15 ulama yang mensarahkan. Saking kitab ini digemari, karena memang juga seperti halnya Syekh Abdul Qadir Jalani, dia perlu sarah, perlu penjelasan, karena kalimatnya penuh matematika, penuh filosofis, jadi perlu ada pensarah. Terakhir kemarin adalah Syekh Ramadan Al-Buti ya. Syekh Ramadan Al-Buti, seorang mufti Mesir waktu itu. Mesir bukan ya, Palestina ya, Lebanon, yang memberikan. Kalau ini mufti Mesir yang menerjemahkan, yang mensarahkan ini. Al-Aghyar wal Asar, Aghyar dan Asar itu hiyal agrodi duniyawiyah. Baik Aghyar maupun Asar dalam maksud kalimat tadi, cengkraman dunia dan perbudakan hawa nafsu, maknanya satu tujuan, dua-duanya adalah makna pengaruh duniawi pada kehidupan seseorang. Wasyahwatun nufus, dan syahwat hawa nafsu pada diri kita. Nah, yang bisa mencengkram kita itu dua hal, dunia dan hawa nafsu. Dan itu berhubungan. Dia hawa nafsu dulu. Hawa nafsu itu masuk ke iradah kita, namanya kehendak. Dalam Ihya Ulumuddin masuk ke dalam iradah. Nah, ini sifat diri ya. Sudah ada, berarti dia hawa nafsu itu di mana tahunya? Di iradah kita. Kalau tidak ada iradah, kita tidak tahu ada hawa nafsu. Itu kan? Kalau lebih dalam lagi sebenarnya dirasa. Cuma kadang-kadang sulit orang membedakan. Yang lebih mudah dipahami, dia masuk iradah. Kalau menjelaskan ini dulu, versi Imam Ghazali dulu. Ketika, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ketika engkau berkehendak ingin tempe, rasa ingin makan tempe nih, pastilah engkau tahu tempe itu ada. Ya Rabbi. Tidak mungkin orang berkehendak kepada sesuatu yang tidak diketahuinya, yalah. Ya kelak. Sedang pengetahuan itu ada karena adanya alam semesta yang dilihatnya atau didengarnya. Bagi orang buta mungkin didengarnya, kalau yang dilihatnya mata melihat, yalah. Matanya, nah ini matanya melihat, nah ini dunia. Jadi mata itu selalu berobjek kepada yang sifatnya adalah mata itu pada yang berobjek pada duniawi. Melihat duta mall, asik lah. Malam minggu duduk di duta mall, minum apa? Minum air putih aja, tapi berduit. Palui nunggu menunggu apa, beskop malam minggu 21 kah? Dibawanya anak buahnya 18 orang lebih. Bagian anak yatim piatu dibawanya. Untuk apa aja? Untuk tiket dia pilih Palui. Kenapa jadi tiket tuh kan tulisannya 18 tahun ke atas jar. Berarti 18 orang lebih harus kubawa jar ke beskop nih jar. Ya lah. Nah, Palui itu pengaruh dunia.
Pengaruh dunia, gara-gara melihat duta mall, melihat enggak dunia? Yalah. Lalu timbul kehendak tuh dari mana? Dari hawa nafsu. Hawa nafsu ini ternyata harus ada lawannya. Kalau tidak ada lawannya tidak bisa. Siapa lawannya? Agyar yang disebut dengan dunia. Yalah. Bila ini terpotong, nggak bisa dia. Hawa nafsu pian ingin ke duta mall, tapi pian berada di kampung sana. Di kampung mana, Bib? Jauh mana? Yang jauh itu di mana, Bib? Di Barabai, ya Bib, di ujung Barabai. Iyalah, nggak bisa. Iyalah, jalanlah hawa nafsu. Nggak bisa jalan hawa nafsu. Ada istilah pepatah mengatakan karena ada kesempatan, apa sambungannya? Ingatlah. Karena ada kesempatan, kejahatan bisa datang. Sama tuh. Melihat perempuan, ya andaikan tidak ada perempuan, adalah hawa nafsu. Hawa nafsu tenang ajanya. Tapi bila melihat perempuan, timbul hawa nafsu. Sampai lupa dengan istri di rumah. Ya lah. Nah. Jadi berhubungan dia dunia dengan hawa nafsu. Kalau pian bisa memotong ini, nggak bisa berkehendak dia. Makanya ada orang berhalwat ujlah ke gunung apa, terpotong dah hawa nafsunya. Terpotong hawa nafsunya. Kenapa? Karena di gunung apa yang dilihat, Bib lah? Di dalam gua lagi, Bib. Apa yang dilihat? Ada juga berhalwat tapi di hotel, Bib, berhalwatnya bah. Nasib, Bib lah, nggak bisa berhalwat di hotel. Nah, ngerti lah hubungannya antara hawa nafsu dan dunia. Subhanallah. Paham ya? Oh iya, aku berkehendak ini karena ada hawa nafsu masuk mempengaruhi iradah kehendak kita. Habis itu pulang ada yang dilihat pas apa jurang nih berjodoh, tapi masih ada lagi syaratnya satu ya, oleh Imam Ghazali disebut dengan kudrat. Kalau tidak ada kudrat pada diri pian, kemampuan istitoah, kemampuan pian tidak bisa juga melakukannya. Tetapi kalau di tingkat awam cukup tidak ada kudrat, maka tidak terjadi aplikasi hawa nafsu dan dunia itu tidak terjadi karena tidak ada kudrat. Iyalah, tidak bisa. Kudrat itu maksudnya kemampuan. Tahu ya duta mall itu asik, hendak kayak ke duta mall, tapi duit tidak ada. Apa kabar? Duit tidak ada, Bib. Apa kabar, Bib? Menunggu orangnya lagi, ya kalau yang membawai. Nah ini masalahnya. Kudrat itu tingkat orang awam. Tingkat orang khawas, terhayalnya tidak dia duta mall. Nah, sehingga kalau terhayal tidak ada duta mall, maka nafsunya tidak bergelora jadinya. Iyalah. Nah, kayak itu supaya kita tidak tergelora, terpesona dengan dunia. Jangan tapi banyak melihat, kecuali sudah hebat BPN apa beli lihat. Melihat perempuan cantik, nojar mata. Ya lah. Udah tidak karuan lagi dah. Pekerjaan gini tidak karuan. Kenapa lah Japaloy? Aku habis mendekati perempuan itu gugup-gugup hatiku. Oh nyata itu pengaruh dunia sudah masuk. Fahiyya ghasyabatul laka lihubbika. Hati-hati dunia yang kau lihat itu bisa gosok dia, merampas hatimu sehingga engkau menjadikan hubud dunia, cinta kepada dunia. Sering melihat TV, sering melihat acara apa, lama kelamaan udah apa aja, udah ada masalah kok ya. Iya betul, udah ada masalah, tapi nanti belakangan bisa hubud dunia. Bila sudah cinta dengan dunia, dirampoknya Anda. Bagaimana orang cinta dunia itu contoh? Cinta dunia itu nafsunya ada. Contoh orang asik berdagang. Kalau tidak berdagang dia sakit garing. Yuk, iya kah? Nah, mulai kelihatan dampaknya dah. Berdagang, kalau tidak berdagang sakit. Kenapa? Aku jar sehari-hari ini kalau tidak menyentuh uang jar rasa kayak apa aku nih jar. Rasa garing aku. Nah, sudah kena tuh. Coba lihat nanti ke majlis taklim. Namun ke majlis taklimnya duduk belajar, nggak mau laginya. Kenapa? Sayang meninggalkan pekerjaan
pekerjaan, dagangan biplah. Nah, dagangan biplah susah. Cinta itu cinta dunia nama. Cinta dengan duit. Apa yang terjadi? Mengeluarkan tuh, mengurangi itu. Nah, kan ada hitungan tuh, ada tambahan, ada bagian, ada pengurangan. Namanya angka pengurangan tuh paling malas dah. Nang suka angka apa? Angka tambah lah. Nah, angka tambah, apalagi nang berbagi itu Bang, ali benar tuh. Itulah bukti hati kita sudah cinta dunia. Makanya tidak pernah terkeluar sedekah. Kalaupun mengeluarkan sedekah, wah 10.000 tuh ngalibana bipai. Nasib bipai barat dah. Di rekening 1 miliar bipai wis duit. Nah, apa bib? Nah, 10.000 koler. Nah, itu ada paloi bipai. Paloi pulang. Ngalih kah? Aduh saking paloi lah kita bisakan guna. Wasukunuka ilaiha wa'timaduka alaiha fa'arada alaikal warida liyastaslimaka min yadi min gosbika maka engkau menjadi tidak tenang lagi saat itu. Engkau sudah memegang yang namanya terikatmu dengan keadaan-keadaan itu tanpa kamu rasakan, sehingga ketika itu ilham datang mengingatkanmu. Misalnya musibah terjadi, sudah berdagang, tiba-tiba ditipu orang. Setiap hari ada pengemis ini datang ke Palui, waktu itu berjualan, Bipai. Ada Palui berjualan. Di pasar kan biasanya datang pengemis lah. Palui ini mengasih pengemis tuh terus 10.000, 5.000, 10.000, rata-rata 10.000. Dah, ini musibah juga nih, kisahkan nih Paloi kena musibah. Tiba-tiba hari itu kan apakah pas Paloi mengasih 10.000 lawan pengemis nih, bansul 3.000. Terkajut Paloi, kenapa jadi diansul aja Paloi? Hari ini aku ulang tahun aja pengemis tuh. Ulang tahun jadi diskon 3.000 jar. Mau apaan aja wah sana mau apaan aja Paloi. Sana dipukul Paloi. Dipotongnya 3.000. Wah, selama ini aku ditipunya oleh pengemis nih. Mengasih-ngasih aja aku ternyata ini penipu aja nih. No, sakit hati Paloi. Yalah. Nah, ya lah, apa artinya kisah itu? Kadang-kadang kejadian peristiwa itu mengingatkan kita kepada ilham yang bisa menyelamatkan kita. Kamu sekarang hanya untuk apa sih harta yang kamu kumpulkan? Hatta jurtumul makobir, sampai kamu nanti ujung-ujungnya masuk liang kubur. Untuk anak kamu sudah ada aja, apalagi nah untuk dirimu Bang, di akhirat nanti adakah bisa menyelamatkanmu? Kalau ingin menyelamatkan, sumbangkan, sedekahkan harta-harta tersebut. Nah, ini penting. Watakunu saliman lillahi azza wa jalla. Semua itu Allah ingin menyelamatkan dirimu karena kasih sayangnya kepada dirimu, sehingga Allah mensyariatkan dalam syariatnya agama Islam adanya sedekah, padilah sedekah, diantaranya adanya waktu luang pada hidup kita untuk beribadah kepadanya, untuk musyahadah kepadanya, berzikir kepadanya. Kadang-kadang kita dihentikan pekerjaan, tapi menjadi luanglah pekerjaan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah hidup ini. Itulah kemurahan Allah kepada diri kita. Wahai orang-orang yang perindu Allah dan Rasulnya, itulah kesempatan kita untuk menuju keharibaan ridho Allah dan Rasulnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.